Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat hadir pada kegiatan sosialisasi budaya positif pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala SDTI An-Najiyah yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian yang kita hormati kepada Ibu Asmaningrum SPDI sebagai narasumber kita pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke kegiatan kita pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, arahan dari Ustaz atau kepala sekolah kita kepada Ustaz Abrol, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita berkumpul dalam ruangan ini untuk menghadiri acara ataupun kegiatan pemaparan materi tentang sosialisasi budaya positif yang insyaallah akan disampaikan oleh salah seorang guru kita yang merupakan salah satu dari peserta CPP ataupun calon guru penggerak, yang mudah-mudahan materi ataupun segenap kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik nantinya. Kemudian kita semua mendapatkan faedah dari terlaksananya kegiatan ini. Kemudian juga mengucapkan kepada Ustazah ataupun Ibu Asmaningrum yang merupakan salah satu CGP pada tahun ini dari SDTI An-Najiyah, mudah-mudahan berlangsung ataupun pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar, dan besar harapan kita nanti setelah beliau selesai melaksanakan pendidikan ini memberikan sumbangsi yang besar dalam kemajuan ataupun semakin baiknya proses belajar mengajar yang ada di sekolah kita ini. Kemudian juga harapan kami kepada seluruh ustazah ataupun guru yang ada di SDTI An-Najiyah, mungkin banyak hal yang harus kita lakukan ataupun banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti, termasuk salah satunya menjadi guru penggerak ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa diikuti oleh para guru dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dirinya masing-masing. Jadi oleh sebab itu kami sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan seperti ini ataupun ikut sertanya salah satu dari guru kita sebagai guru penggerak pada kesempatan ini. Dan kemudian juga sekali lagi kami sampaikan kepada kita semua agar acara ini benar-benar diikuti, kemudian diambil pelajaran dari kegiatan tersebut,
lagi berkenaan dengan tema yang dibawa pada hari ini, yaitu sosialisasi budaya positif. Karena kita lihat ya mungkin kehadiran kita hari ini saja, kehadiran kita pada kesempatan ini adalah budaya positif, yaitu menghadiri undangan dari salah satu rekan kita untuk mengadakan kegiatan ini. Dan banyak lagi sebenarnya hal-hal positif yang harus kita budayakan di sekolah kita ini. Oleh sebab itu, mudah-mudahan nanti dari materi yang disampaikan, kemudian tanggapan ataupun diskusi yang dilaksanakan oleh para guru nantinya memberikan hasil yang baik untuk pemateri ataupun kepada kita semua yang mengikuti acara ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Ustazah Asmaningrum dalam mengikuti kegiatan ataupun perkuliahan calon guru penggerak, dan juga pada ustazah-ustazah yang lain mudah-mudahan bisa menyusul untuk mengikutinya ataupun mengikuti kegiatan yang lain yang sifatnya untuk meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing. Demikian dari kami, mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kepala SDTG An-Najiyah yang telah memberikan arahan kepada kita. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari narasumber tentang diseminasi budaya positif di SDTG An-Najiyah yang akan disampaikan oleh Ibu Asmaningrum SPDI, calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu Asmaningrum, waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan nikmat, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas yang lancar. Selanjutnya, selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi, kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini, Ana sudah mengikuti pendidikan program guru penggerak, tepatnya dimulai pada tanggal 13 Juni dan insya Allah akan berakhir pada bulan Desember nantinya. Mudah-mudahan Ana bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar dan sampai akhir nanti, sampai selesai. Dan tentunya untuk mengikuti sampai selesai, anak tidak bisa berdiri sendiri. Anak akan membutuhkan rekan-rekan semuanya atau ustazah semuanya demi kelancaran kegiatan yang anak lakukan sampai anak selesai mengikuti sampai bulan Desember nanti. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja. Konsep inti budaya positif yang anak paparkan pada kesempatan kali ini ada 7. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
belajar di sini dalam konsep disiplin positif, yaitu nilai-nilai kebajikan mengacu kepada perubahan ataupun transformasi dalam cara memandang dan mengelola dunia pendidikan. Artinya cara pandang kita sebagai seorang pendidik terhadap pendidikan, yaitu lebih tepatnya fokus kepada peserta didik yang kita hadapi di sekolah, khususnya di kelas kita masing-masing. Fokus pembelajarannya adalah perubahan paradigma stimulus respon, yang mana yang akan kita bahas di sini adalah teori stimulus respon ke teori kontrol. Jadi dalam paradigma stimulus respon ini, individu atau peserta didik cenderung melihat stimulus eksternal atau reaksi yang berasal dari luar diri peserta didik itu sendiri sebagai pemicu langsung tindakan. Namun teori kontrol mengajarkan bahwa individu itu mempunyai kendali atas tindakan mereka dan tujuan tertentu yang mendorong perilaku. Artinya, teori stimulus respon itu tidak sesuai lagi atau tidak relevan lagi bila kita terapkan dalam proses pembelajaran pada saat ini, karena memang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Seperti yang sudah kita ikuti pada salah satu kegiatan yang ada di PMN, bahwa perubahan kurikulum itu sangat penting karena kurikulum yang dulu itu tidak relevan lagi, tidak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sama seperti ini, perubahan dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Selain itu, perubahan paradigma ini menekankan pentingnya nilai-nilai kebajikan universal seperti nilai profil pelajar Pancasila yang ada pada kurikulum Merdeka pada saat ini. Kemudian ada kejujuran, rasa hormat, dan empati sebagai dasar dalam proses pendidikan. Hal ini menciptakan koneksi yang erat antara disiplin positif. Nah, di sini teori stimulus respon yang biasanya kita sebagai pendidik itu memberikan stimulus, kemudian peserta didik hanya merespon apa yang kita berikan, dan itu tidak relevan lagi kalau kita bawakan kepada pendidikan pada saat sekarang. Tak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Jadi paradigma pembelajaran dari stimulus respon itu kita rubah sedikit-sedikit, perlahan-lahan kita ubah menjadi teori kontrol. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana dalam profil pelajar Pancasila itu kita kenal ada 6 dimensi. Yang pertama beriman dan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, gotong royong. Kemudian ada kreatif, benar kritis, dan seterusnya. Nah, ini ada tabel perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti apa yang kita pikirkan. Jadi kalau stimulus respon itu kita memandang bahwa peserta didik itu harus sama pemikirannya dengan kita. Apa yang kita berikan itu harus diterima oleh peserta didik. Berarti pembelajaran itu berpusat pada guru. Artinya teacher center. Gurulah sebagai pusat pembelajaran. Apa yang diberikan guru harus diikuti oleh peserta didik. Itu kalau pada stimulus respon. Sementara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita berusaha memahami pandangan peserta didik itu tentang pendidikan. Bukan semata-mata semua yang kita lakukan di kelas itu atas kehendak kita. Alangkah baiknya kita kembalikan kepada peserta didik. Pembelajaran itu berpusat kepada murid. Misalnya kita ingin mengajarkan materi tentang IPA misalnya. Berarti kita kembalikan, kita tanyakan dulu ke peserta didik model pembelajaran apa yang diinginkan oleh mereka. Dari situ nanti kita bisa menggunakan model-model pembelajaran yang mana pembelajaran itu berpusat kepada murid. Kita tidak hanya menyampaikan materi, kemudian LKPD, menyampaikan materi, LKPD, dan semuanya itu tahapan-tahapan itu guru sendiri yang menentukan. Harusnya dari stimulus respon tadi kita ubah perlahan menjadi teori kontrol. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kalau kita bawakan kepada peserta didik kita di kelas, kalau stimulus respon ini perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan, apabila peserta didik kita melakukan perilaku yang menurut kita itu negatif, maka kita pasti memandang itu kesalahannya. Karena itu pasti sering melakukan kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, termasuk perilaku yang sifatnya negatif yang dilakukan oleh peserta didik kita itu ada tujuannya. Semua yang dilakukan, kita pun pasti pernah melakukan kesalahan, dan kita melakukan hal itu pasti ada tujuannya. Nah, itu yang teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, artinya diri kita bisa dikontrol oleh orang lain. Itu kalau pada stimulus respon. Sementara teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pada dasarnya diri kita itu tidak bisa dikontrol atau dikendalikan oleh orang lain. Sama seperti anak didik kita, pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol peserta didik. Yang bisa mengontrol dirinya itu adalah anak itu sendiri. Apabila kita merasa kita ini bisa mengontrol murid, artinya apa? Peserta didik itu mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita, diatur oleh kita. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau pada stimulus respon, ini berkaitan dengan yang ketiga. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, memang yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Sama seperti murid kita, dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, apa tugas kita sebagai pendidik? Kita menggali ide, gagasan, kemudian apa kekuatan-kekuatan yang ada pada peserta didik. Nah, itu yang kita kembangkan, perlahan-lahan kita rubah teori stimulus respon itu menjadi teori kontrol. Bahwa yang bisa mengontrol dirinya itu adalah peserta didik itu sendiri. Sama dengan kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengontrol diri kita. Nah, untuk membangun budaya yang positif, artinya membangun budaya positif itu bisa dimulai dengan disiplin positif. Disiplin positif bisa kita mulai dengan hal-hal kecil. Kalau di sekolah kita ini sudah banyak kita lakukan disiplin positif. Contohnya saja setiap pagi kita melakukan penyambutan peserta didik di depan gerbang, itu termasuk salah satu contoh disiplin positif. Yang mana disiplin positif itu kalau kita biasakan, maka dia akan membudaya, maka akhirnya dia akan membentuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, untuk membangun budaya yang positif itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Seperti apa kita mengharapkan, menuntut peserta didik kita berperilaku positif, sementara lingkungan yang disediakan tidak positif. Kemudian aman yang nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, kemudian bisa bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang pastinya muaranya di sini adalah peserta didik itu menjadi individu yang berkarakter sesuai dengan visi sekolah kita. Artinya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Nah, jadi untuk mewujudkan disiplin positif yang akhirnya nanti akan membudaya disiplin positif itu di sekolah kita, maka kita akan mengaitkan, dan seharusnya kita sebagai pendidik itu menerapkan teori kontrol itu. Memang tidak semudah memberikan telapak tangan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan, khususnya anak sendiri. Mungkin kalau setelah mempelajari materi-materi yang sudah anak ikuti selama kurang lebih 3 bulan ini, anak merasa bahwa yang anak lakukan selama ini di kelas itu atau terhadap anak-anak itu kurang tepat, karena tidak sesuai dengan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar anak itu dapat mencapai kebahagiaan, dapat mencapai keselamatan, baik itu sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Kalau anak menilai diri anak sendiri selama ini belum sesuai dengan yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, anak sendiri pribadi selama ini bukan menuntun, tapi menuntut peserta didik harus mengikuti
dilakukan oleh guru di kelas diikuti oleh peserta didik. Jadi pembelajaran itu berpusat kepada guru. Padahal sebenarnya tujuan dari pendidikan itu bukan menuntut, tetapi menuntut segala kodrat yang ada pada anak tadi. Kalau kita contohkan pendidik, kita ini sebagai pendidik, itu peran pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, yang mana petani itu merawat tumbuhnya, misalnya tanaman jagung, maka petani itu tugasnya adalah bagaimana cara supaya jagung itu nanti hasil panennya itu bagus, menyediakan lahan yang subur, kemudian pencahayaan yang mencukupi, memberikan pupuk, kemudian membasmi hama-hama yang ada di sekitarnya, supaya tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang, dan akhirnya petani itu bisa mendapatkan hasil yang dia inginkan. Kemudian kalau seorang petani yang merawat padi, merawat tumbuh kembangnya padi, maka berbeda caranya kalau petani merawat tumbuh dan kembangnya kedelai atau tanaman kacang atau yang lainnya. Artinya, kalau kita bawakan kepada diri kita, peran kita sebagai pendidik, kita tidak bisa menyamakan. Kalau tadi petani merawat padi dengan petani merawat jagung, itu caranya berbeda. Artinya kita menghadapi anak yang A dengan B tidak bisa caranya kita samakan. Apalagi satu kelas itu anaknya banyak, tidak mungkin satu cara aja yang kita gunakan di dalam kelas itu. Maka jalan satu-satunya adalah kita harus memahami dulu karakteristik, kemudian apa kekuatan yang ada pada diri peserta didik itu. Itu makanya di awal semester itu biasanya kita melakukan asesmen diagnostik. Nah, di situ kita mengetahui bagaimana cara belajar anak, kemudian apa kekuatan yang ada pada dirinya. Nah, jadi kita sebagai pendidik berarti kita seperti petani tadi, kita sediakan lahan. Kalau lahan berarti lingkungan kita ini yang bagus. Kemudian kita berikan motivasi, kita berikan contoh, kita memberikan teladan. Karena memang seorang guru itu digugu dan ditiru. Jadi kitalah yang paling pertama, yang ada di depan, sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Ngarso Suntulodo. Artinya yang di depan itu memberikan teladan, kita yang memberi contoh. Kemudian Ki Madio Mangun Ngarso, yang di tengah bekerja sama. Jadi anak itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus ikut di dalam aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak kita, baik yang ada di luar ataupun di dalam kelas selama proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir Tuturi Handayani. Dari belakang kita memberikan motivasi ataupun dorongan, walaupun itu hal-hal kecil, semacam pujian-pujian sederhana yang sering diberikan kepada anak didik kita. Nah, kita lanjut yang kedua. Materi yang kedua itu tentang disiplin positif. Kalau kita bicara tentang disiplin, pasti kita berpikir disiplin itu adalah bisa taat, patuh terhadap peraturan yang ada. Kalau disiplin menurut berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi pada dasarnya disiplin itu adalah belajar, di mana kita belajar bisa menghargai waktu. Kemudian disiplin itu mengacu kepada disiplin diri. Berarti kita yang harus pertama mendisiplinkan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mengajar orang atau anak didik kita itu disiplin dulu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti nilai-nilai yang diyakini ini adalah berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal, yang dimana nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang kita pandang sama ataupun umum. Berarti itu terlepas dari suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang
tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa hadiah, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi untuk menerapkan disiplin positif itu kita tidak perlu ada ancaman, tidak perlu ada hukuman ataupun hadiah. Karena pemberian hadiah atau penghargaan ini ada sisi negatifnya. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Jadi anak itu tidak bisa dia kreatif kalau tidak diberi penghargaan. Karena kita memberikan penghargaan itu sekali. Jadi kalau nggak kita berikan penghargaan, kreativitasnya akan mati. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu bisa merusak hubungan, apalagi dengan level anak SD. Satu dikasih, yang 29 heboh, iri. Karena kalau sebenarnya yang kita kasih itu memiliki apa tidaknya menurut kita itu baik, padahal yang lain juga ada yang memiliki itu. Jadi penghargaan atau pemberian hadiah itu mungkin kita juga sering memberikan penghargaan ataupun hadiah kepada anak-anak didik kita. Padahal kalau kita sadari itu bisa menimbulkan hal-hal yang negatif, seperti contohnya tadi, penghargaan itu bisa merusak hubungan, penghargaan itu juga bisa merusak kreativitas. Apalagi ancaman ataupun hukuman, apalagi hukuman sampai menyakiti fisik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Jadi kalau berbicara tentang motivasi ini, tidak hanya motivasi itu yang berasal dari luar. Yang penting itu adalah bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi intrinsik. Artinya perlahan-lahan kita biasakan bagaimana supaya peserta didik itu mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kata disiplin di sini sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali yang namanya hukuman itu. Walaupun ada disebutkan di sini alternatif terakhir, bila perlu, kalau bisa jangan sampai kita lakukan yang namanya hukuman. Baik itu hukuman berupa perbuatan ya, ataupun mungkin perkataan. Karena yang namanya hukuman itu tidak hanya siswa melakukan sesuatu yang diinginkan, tapi perkataan itu juga bisa berupa hukuman. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini yang disepakati umum mungkin seluruh dunia, kebajikan universal. Tapi kalau kita bawakan pada proses pembelajaran kita, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Kita mungkin pernah melakukan hukuman, mungkin juga kita pernah memberikan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini adalah efek yang harus dilakukan atas tindakan sebelumnya. Kalau hukuman ini tidak terencana, kita tidak ada merencanakan kita akan menghukum murid, tetapi refleks ketika murid melakukan sesuatu, maka kita berikan hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu murid itu apa yang akan terjadi setelah kita berikan hukuman itu. Kemudian murid tidak dilibatkan, artinya tidak ada kolaborasi antara siswa dengan guru. Tiba-tiba guru itu memberikan hukuman dan murid tidak dilibatkan. Beda dengan konsekuensi, bersifat satu arah, kemudian berupa fisik maupun psikis, disakiti dengan perbuatan atau dengan kata-kata. Kemudian kalau konsekuensi ini terencana dan sudah disepakati, berarti konsekuensi ini kaitannya dengan keyakinan kelas. Di awal itu kita membuat keyakinan kelas. Nah inilah ada kesepakatan antara pendidik dan peserta didik. Itu yang konsekuensi. Kalau anak tidak melakukan ini konsekuensinya. Kalau hukuman tadi tidak, peserta didik tidak tahu, tiba-tiba kita lakukan. Guru dan murid sudah tahu
konsekuensinya. Berarti ketika tadi melakukan sesuatu, kita tinggal ingatkan aja, apa konsekuensinya kemarin? Kalau memecahkan botol minum teman, apa konsekuensinya? Tanggung jawab ustazah katanya. Berarti apa salah satu bentuk tanggung jawabnya? Harus ganti kan? Berarti konsekuensi itu efek dari perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya, dan itu sudah disepakati, diberikan berdasarkan data yang diukur. Jadi kalau konsekuensinya itu, kalau kita berikan konsekuensi itu sesuai data yang telah kita ukur, artinya kesepakatan. Contoh, kalau misalnya ada anak yang tidak membawa peralatan sekolah, contohnya aja yang sering terjadi di kelas-kelas itu adalah buku atau modul. Kita tidak bisa langsung menghukum, nggak bawa modul, bersihkan WC, nggak bisa seperti itu, karena itu hukuman. Karena tadi disebutkan kalau bisa hukuman itu jangan dilakukan. Nggak bawa modul, berdiri, sampai istirahat, hukuman. Kalau konsekuensi tidak, dari awal sudah kita jelaskan 3 kali tidak bawa modul, lalu kita buat konsekuensinya. Dan konsekuensi itu kita diskusikan dengan anak, buat kita yang mengatakan. Jadi tidak sekali bawa modul, hukum. Sekali nggak bawa hukum. Sekali tinggal tugas, hukum. Tidak seperti itu. Ada konsekuensinya. Kemudian datanya itu terukur, perjanjiannya seperti apa? 3 kali atau 2 kali atau 2 kali tidak mengerjakan tugas secara berturut-turut, konsekuensinya itu apa? Nah, seperti itu. Nah, ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi di sini tadi Anda belum menyebutkan, kalau restitusi ini adalah sepakat kelas yang telah disepakati bersama. Nah, hukuman, contoh kasusnya adalah murid datang terlambat. Artinya datang terlambat ke sekolah atau mungkin terlambat masuk ke kelas. Kita sudah mulai pembelajaran, baru murid datang. Kalau hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas, murid disuruh lari keliling lapangan, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali sampai 2 halaman buku. Itu hukuman. Kalau hukuman ini dia tidak ada kaitannya. Misalnya dia datang terlambat, oh hukumannya membersihkan WC, apa hubungannya terlambat dengan membersihkan WC? Itu kalau hukuman, tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan. Berarti itu hukuman. Terlambat ke kelas, hukumannya berlari keliling lapangan atau mengelilingi lingkungan sekolah 10 kali. Terlambat ke sekolah, menulis, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat sampai 100 kali. Tidak ada hubungannya dengan terlambat itu. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat, boleh? Karena kita sudah berlangsung mungkin 10 menit. Anak didik kita baru datang. Setelah temannya istirahat, dia berdiam diri 10 menit di kelas. Nah, itu konsekuensi. Bukan menghukum. Dia memenuhi atas kekurangan jamnya tadi. Guru tegas, murid menghormati. Jadi kalau hukuman ini, kalau misalnya ia dilakukan oleh peserta didik, setelah anak didik itu melakukan, kembali ke tempat duduknya, ada hal buruk yang dilakukannya, mencoret-coret buku, contoh, mencoret meja ataupun apa yang ada di tasnya itu diberantakin, berarti itu dia kesal. Jadi hukuman itu memang negatif, hasilnya itu negatif. Kalau restitusi, guru menanyakan kesepakatan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghargai dirinya dan orang lain. Murid terlambat berarti kita bisa menggunakan restitusi, bahwa kita pun pernah melakukan kesalahan sama seperti murid. Seperti teori kontrol tadi, sesuatu atau perilaku yang terjadi itu ada tujuannya, ada alasannya, bukan stimulus respon. Semua perilaku yang buruk kita anggap itu sebagai kesalahan, tidak seperti itu. Nah, ini ada contoh semuanya, mohon diperhatikan. Karena minta waktunya sedikit. Tindakan guru ada contoh sampai 6 mungkin ya.
Kemudian apakah ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Berarti ini termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk ustaz 15 kali atau misalnya jalan jongkok atau berdiri dengan 1 kaki atau yang lainnya karena tidak menggunakan masker di sekolah atau tidak menggunakan atribut yang lengkap misalnya. Berarti ini juga termasuk hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk konsekuensi. Kalau di peserta didik itu sudah merusak barang temannya, ya konsekuensinya kita bertanggung jawab. Kita harus menggantinya. Nah itu konsekuensi, ada kaitannya. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berarti ini termasuk konsekuensi. Yang terakhir, meminta murid tidak menggunakan sepatu, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Berarti ini termasuk meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Ini termasuk hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videokan. Hukuman? Atau ada konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videokan. Konsekuensi. Nah, ini konsekuensi. Nah, di sini ada mirip antara nomor 2 dengan nomor 7. Kalau nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Terlambat hadir ke sekolah, tapi mengelilingi lapangan basket, hukuman. Bedanya di sini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nyambung dia, pelajarannya PJOK. Temannya mungkin sudah melakukan pemanasan, dia berdatang. Berarti lari yang mengelilingi itu mengganti dia melakukan pemanasan tadi. Berarti ini tidak hukuman, tapi konsekuensi. Nah, artinya mungkin ini udah ada kesepakatan antara guru PJOK dengan muridnya. Kalau terlambat, ini konsekuensinya. Jadi kalau konsekuensi itu nyambung ya. Kalau hukuman tadi terlambat apa rasanya, hukuman yang disiapkan DC, lari ataupun begitu. Nah ini yang poin ini tambahan ya, bukan termasuk poin yang ketiga. Nilai-nilai kebajikan yang sering Anda sebut tadi. Nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang disepakati bersama. Nah, ini terlepas dari agama, suku bangsa, ataupun keberagaman yang lainnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu yang kita sebut dengan profil belajar Pancasila. Nah itu kalau nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah, profil belajar Pancasila. Ini pembahasan kita yang selanjutnya. Setelah disiplin positif, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, bahwa motivasi itu merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berlaku atau mencapai tujuan bersama. Ada 3 alasan motivasi manusia melakukan sesuatu. Yang nomor 1, yang
eksternal, artinya motivasi yang berasal dari luar diri peserta didik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Berarti anak didik itu melakukan sesuatu itu karena dia menghindari hubungan yang kita berikan. Nah, itu berarti motivasinya berasal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Berarti peserta didik melakukan sesuatu itu karena mengharapkan apa yang kita inginkan. Berarti itu motivasi juga berasal dari luar. Tidak membawakan bekal makanan dari rumah. Berarti Ahmad ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya adalah bertahan hidup. Mungkin ini kita kembalikan juga kepada latar belakang keluarga. Kemudian yang kedua, bila jawaban Ahmad karena temannya senang, temannya jadi memperhatikan dia. Jadi Ahmad ini dengan mengambil bekal makan temannya itu, dia merasa senang karena temannya memperhatikan dia. Maka kebutuhan yang ingin dipenuhi Ahmad itu adalah cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan untuk diterima. Dan ini mungkin bisa kita lihat juga bagaimana peserta didik itu di rumah, dengan keluarganya, dengan adik, dengan kakaknya, orang tuanya. Bila jawaban Ahmad adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, rasa bangga hebat, nah temannya jadi takut. Nah, maka Ahmad ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kemampuannya. Dia menunjukkan penguasaan dia kepada temannya tadi, bahwa dia bangga dia berhasil menguasai temannya. Temannya merasa takut, maka ini kemampuan. Kemudian bila jawaban Ahmad karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya, merasa bosan sehingga dia mengambil bekal makan temannya. Mungkin tiap hari sambalnya telur dadar, telur ceplok, kemudian telur apa lagi. Bosan sehingga dia mengambil bekal makan temannya yang menurut dia itu menarik. Nah, maka Ahmad ini adalah sedang memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang terakhir, bila jawaban Ahmad adalah makan iseng, kadang ada anak-anak ini cuma iseng-iseng aja, sambal temannya diambil, dioper sana, oper sini, oper sana, oper sini, sampai di meja yang terakhir anak ini tidak tahu dibawa sambal yang berapa. Sementara temannya tadi belum selesai makan. Dan ini pernah terjadi di tengah-tengah sendiri, iseng-iseng diambil sambal teman, ikannya cuma satu, kemudian diambil, dioper sampai di ujung ada temannya udah selesai makan, dia nggak tahu ini ikan siapa, masukkan ke tong sampah karena dia iseng-iseng yang si Ahmad ini. Nah, bila jawaban Ahmad adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, kan ada yang usil, nengok temannya seperti ini, semakin menjadi-jadi dia memakai temannya. Karena menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, maka kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, inilah contoh kasus yang dihadapi oleh Ibu Ani tadi. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita di kelas itu ada tujuannya. Yang mana tujuannya itu adalah kita kembalikan kepada kebutuhan dasar yang 5 tadi. Ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya sehingga anak-anak itu melakukan hal tersebut. Kita masuk yang selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Dosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah sudah memerdekakan murid? Apakah telah memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi ini yang dikemukakan oleh dosen. Berdasarkan teori
memotivasi bahwa penerapan disiplin di sekolah itu harus dilakukan dengan alasan yang ketiga tadi. Yang mana alasan yang ketiga tadi itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa itu lebih memiliki karakter yang lebih kuat lagi. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Tapi ini tidak hanya guru saja, tapi bisa posisi kontrol kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita di rumah, ataupun posisi kontrol atasan pada bawahannya. Posisi kontrol itu ada yang pertama pengukur, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan yang terakhir itu adalah manajer. Kita lihat yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hubungan fisik ataupun verbal seperti yang saya akan jelaskan di awal tadi, bisa berupa perbuatan ataupun perkataan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu mempunyai atau memerlukan alat yang bisa digunakan untuk menekan murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini hukuman berupa perkataan. Jadi kita mengharuskan murid melakukan sesuatu. Kalau murid tidak melakukan sesuatu, ada ancamannya. Patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, ini juga hukuman berupa perkataan. Selalu saja, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, sering mungkin ini kita tidak sadar di kelas itu sering menyebutkan kepada, nah selalu aja, selalu terakhir. Kapan bisa cepat selesai? Nah, sekarang tidak kita sadari kita sudah melakukan hukuman kepada peserta didik kita, yaitu hukuman berupa perkataan. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu cara dia. Yaitu cara guru itu sendiri tanpa mempertimbangkan posisi ataupun kekuatan yang ada pada murid tersebut. Ciri khas penghukum, biasanya tipe guru penghukum ini nada suara tinggi, kemudian mata melotot, kemudian berbicara dengan menunjuk-nunjuk. Kamu terakhir, begitu. Itu tubuhnya itu mata melotot, kemudian sering menunjuk-nunjuk, kemudian suaranya tinggi. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Sudah terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Atau terakhir lagi selesai. Kapan bisa cepat selesai? Itu hukuman berupa perkataan. Nah, hasilnya bila kita melakukan hukuman atau memberikan hukuman kepada murid, baik itu hukuman perbuatan atau perkataan, maka sudah pasti memberikan efek yang negatif. Murid marah, murid kesal, sakit hati dengan kita. Kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian bersalah ataupun rendah diri. Berarti tipe guru yang membuat rasa bersalah ini biasanya nada suaranya itu lembut. Kalau berbicara itu mendekati anak. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Kemudian gimana coba?
kalau orang tua kamu tahu kamu melakukan ini, orang kamu sudah berbuat seperti ini, kecewa. Nah, seperti ini. Dalam di posisi ini, murid akan memiliki penilaian dirinya itu negatif. Dia tidak bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah itu gurunya ataupun keluarganya, membuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol guru yang ketiga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi ini berarti komunikasi antara guru dengan murid. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, guru dengan tipe yang menjadi teman tadi, mereka akan berkata, ayolah bantu, ini Bu ya. Tapi perbedaannya dengan pembuat merasa bersalah tadi, kalau pembuat merasa bersalah itu ciri-cirinya berbicaranya itu memelas, lembut kemudian memelas. Kalau yang ini humor. Kalau yang sebagai teman ini, guru menggunakan humor dan hubungan baik untuk mempengaruhi orang lain. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Mungkin guru itu berbicaranya sambil ketawa atau senyum. Nah, ini sebagai teman. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak dapat membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, dia merasa kita ini teman selamanya. Saya pikir ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, kalau posisi kita sebagai teman dengan murid, maka murid itu akan tergantung dengan guru tertentu. Mungkin dia akan patuh dengan wali kelasnya. Kalau wali kelas yang masuk sama guru bimbingan beribut ya. Karena kita sudah memposisikan diri kita itu sebagai teman pada anak didik kita. Nah, ini ada alternatifnya. Dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ketergantungan kepada guru itu. Yang keempat, posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi 5 posisi kontrol ini tidak hanya sebagai guru, bisa sebagai orang tua ataupun sebagai atasan. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi kalau pemantau ini, guru yang dengan tipe pemantau ini mengacu kepada konsekuensi yang sudah dibentuk di awal. Ada kesepakatan. Kalau ini yang dilakukan, berarti ini akibatnya. Seperti itu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Kalau kita melihat peserta didik kita melakukan kesalahan, kemudian kita mengatakan atau menanyakan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini berarti kita sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, kemudian catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Lebih tepatnya perilaku yang sudah dilakukan oleh peserta didik tadi. Jadi pemantau ini kaitannya dengan konsekuensi. Kemudian posisi ini akan menggunakan apakah itu stiker atau kita menggunakan bintang atau ada slip catatan, data-data apa yang sering dilakukan anak, kemudian ada daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam kontrol murid.
Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi terakhir setelah yang pertama penghukum, kedua merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kalau manajer ini biasanya menyelesaikan masalah itu menggunakan segitiga institusi. Setelah ini pembahasannya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, berarti ini kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal semester. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi memang solusi dari perbuatan yang sudah dilakukan itu berasal dari diri peserta didik itu sendiri, bukan perilakunya yang sudah dilakukan kemudian kita mencari jalan keluarnya, bukan seperti itu. Kalau manajer ini kita mengarahkan, mengajak peserta didik itu untuk mengetahui kesalahannya, kemudian mengajak bagaimana cara mengatasi atas permasalahan tersebut. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, seperti ini. Ini dikaitkan dengan keyakinan kelas. Tugas dari manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kalau posisi kita sebagai manajer, kita bukan mengatur perilaku dari peserta didik itu, tetapi kita membimbing untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Kita bukan mengatur murid untuk mengikuti kita, tetapi kita membimbing murid supaya murid itu bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, dia bisa menjadi manajer terhadap dirinya sendiri. Karena di awal tadi sudah kita bahas bahwa kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Seorang bukannya memisahkan murid dari kelompoknya. Jadi kita bukan memisahkan murid itu dari teman-temannya, tetapi kita nanti mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat, menjadikan anak ini berkarakter yang lebih baik lagi. Posisi kontrol seorang guru adalah sebagai manajer. Dalam posisi ini, sikap guru dalam melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati, tapi dimulai dari sikap memahami tindakan siswa bahwa ketika siswa bersalah itu biasa, karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Tidak langsung kita melihat anak melakukan salah, kita hukum atau kita nasihati panjang lebar. Nah, langkah yang paling efektif adalah kita melihat dulu, kita telusuri dulu apa alasannya kenapa peserta didik melakukan itu. Kita kembali kepada 5 kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh peserta didik itu? Selanjutnya guru juga memahami alasan atau kebutuhan dasar. Nah ini, selanjutnya siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap murid menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari siswa itu sendiri. Nah ini posisi sebagai manajer. Ketika kita menemukan perilaku yang menurut kita itu kurang baik, maka langkah yang pertama itu kita adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini adalah menstabilkan keadaan, bahwa setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Kita sebagai guru pun pernah berbuat salah. Berbuat salah atau melakukan kesalahan itu manusiawi. Jadi ketika peserta didik berbuat salah, maka kita harus cari tahu apa alasannya dan kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi. Nah ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya adalah siswa tidak memakai sepatu warna hitam di sekolah. Kalau menghukum, menyuruh peserta didik jalan jongkok, keliling lapangan, atau
atau seperti hukuman-hukuman yang sudah kita bahas tadi, atau misalnya berdiri atau tidak mengenakan sepatu seharian. Nah, ini tipe penghukum. Kalau yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja yang mengecewakan ibu. Nah, ini yang pembuat merasa bersalah. Jadi kata-kata kita itu walaupun lembut, merasa anak itu merasa membuat salah aja dia nggak pernah berbuat benar. Nah, itu yang ada pada kita. Memang nada seorang pembuat merasa bersalah ini lembut, berbicara ke murid dengan cara mengelas, tapi kata-kata yang diucapkan itu membuat anak itu merasa bersalah bahwa dirinya itu tidak pernah benar. Nah, ini yang membuat merasa bersalah. Ini yang sebelah kiri sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai teman. Kalau teman ini kata-katanya yang membuat merasa bersalah, hanya saja perbedaannya. Kalau membuat merasa bersalah itu dengan cara keheningan, mengelas. Tapi kalau yang ketiga, yang teman ini biasanya berbicaranya itu dengan humor. Sambil ketawa kita berbicara pada anak itu. Ayo dong, ikutilah aturan sekolahnya. Sambil ketawa kita, kayak sebagai teman. Kalau ngatur ibu ya, kan ini aja. Nah, seperti itu. Terus sebagai teman, kalau yang membuat rasa bersalah tadi itu, kita memang lembut, tetapi itu membuat anak itu merasa dia itu tidak bisa lah seperti yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan buat seperti ini ya. Jadi sampai ibu ya. Itu. Jadi humor, ketawa. Kalau yang membuat merasa bersalah itu kita ngomong, anak diam, kemudian dia meresapi, saya ini nggak bisa membagikan orang-orang di sekitar saya. Nah, itu yang membuat merasa bersalah tadi. Kemudian ini sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, ini kalau tidak memakai sepatu warna hitam, apa konsekuensinya? Berarti ini sudah disepakati di awal. Untuk selanjutnya jangan diulang lagi ya. Nah, ini dikaitkan dengan konsekuensi. Ini sebagai manajer. Ini kita kaitkan dengan kesepakatan kelas. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya sudah, karena tidak pakai sepatu hitam. Nah, itu seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Kita merubah, itu akan berubah. Jadi kalau yang manajer ini, kita bukan mencarikan solusi atas masalah yang dihadapi anak, tetapi kita membimbing anak itu dia mencari solusi sendiri atas perbuatan yang telah dilakukannya. Nah, ini sebagai manajer. Kita membimbing murid itu dia menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ini pembahasan kita yang tentang keyakinan kelas. Kita di awal membuat keyakinan kelas. Di awal semester kita buat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas mungkin yang kita tempel-tempel di kelas itu yang di-share dari sekolah, peraturan sekolah seperti ini, peraturan kelas. Dan peraturan kelas itu dibuat oleh sepihak saja, tidak melibatkan peserta didik. Tiba-tiba ini loh peraturan kelas kita, atau ini peraturan sekolah kita. Kita tidak dilibatkan dalam membuat peraturan kelas itu. Kalau keyakinan kelas ini melibatkan, kalau misalnya di kelas berarti melibatkan guru dan peserta didik. Peserta didik itu semuanya kita libatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, itu bedanya dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya kata-katanya panjang-panjang, tidak memakai aksesoris berlebihan seperti aktif ini itu segala macam. Nah, itu buat sekolah, kan peserta didik tidak dilibatkan. Atau kita membuat peraturan di sekolah, di kelas kita. Kita membuat sendiri, kemudian kita sampaikan ke anak. Kita tidak melibatkan anak. Itu peraturan. Kalau keyakinan ini kita buat bersama dengan anak-anak yang ada di kelas kita. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Artinya di sini tidak menggunakan bahasa yang panjang sampai penuturan
satu halaman S4 itu, tetapi ini kembali kepada nilai-nilai kebajikan universal tadi. Misalnya bertanggung jawab, disiplin. Nah, nilai-nilai yang seperti itu berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu dia pernyataannya positif. Kalau peraturan itu biasanya masih ada menggunakan kata-kata yang negatif. Tidak seperti ini, masih menggunakan tidak yang menggunakan kata-kata negatif. Kalau keyakinan kelas positif, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak. Sedikit, kemudian mudah diingat oleh anak dan anak bisa melakukannya. Kemudian yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan ini tidak hanya di kelas saja, bisa jadi dibuat keyakinan sekolah. Dari peraturan sekolah kemudian dibentuk keyakinan sekolah. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak kita buat di awal tahun ajaran baru langsung kita buat di kantor. Keyakinan kelas 3 misalnya. Saling menghormati, saling menghargai, rukun, bertanggung jawab, disiplin. Ya, seperti itu. Tidak kita yang membuat kemudian kita. Tapi kita libatkan semua peserta didik, kita sampaikan kepada peserta didik, anak-anak kita itu maunya kelas kita seperti apa. Kita kasih nanti kertas satu-satu, kita tuliskan. Anak ini kelas bersih ustazah, anak ini tidak ada yang membuli, anak ini tidak ada yang mengejek. Pasti semuanya dikeluarkan itu oleh anak-anak itu. Karena berlakukan di kelas semua kertas yang berwarna tadi itu berikan, kemudian itu ada satu anak itu sampai 2 kertas dibuatnya di situ. Nah dari yang dibuatnya itu kemudian kita kembangkan di papan tulis, boleh di papan tulis atau kita menggunakan karton atau kertas yang besar, semuanya kita tempelkan di sana, semua anak menempelkan di depan. Dari situ baru kita bahas satu persatu. Ini maunya seperti ini, biar lambat ini itu segala macam. Baru di situ kita buat kalimat positifnya. Tidak datang terlambat ini itu, baru kalimat positifnya apa? Disiplin. Nah cukup disiplin gitu aja. Kenapa enggak? Disiplin. Kemudian dari yang banyak dibuat oleh peserta didik tadi nanti kita simpulkan lagi. Kira-kira ini yang kemana? Bertanggung jawab misalnya, atau saling menghormati. Kita buat saling menghormati. Mungkin ada 4 atau 5 lah. Tidak perlu banyak-banyak. Semua paling mencakup ke situ. Kalau disiplin itu berarti sudah banyak mencakup di situ. Apakah disiplin datang ke sekolah, atau mungkin masuk kelas, atau disiplin mengumpulkan tugas, atau yang lain-lainnya. Jadi bukan peraturan kelas tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas, tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah itu namanya peraturan. Sebaiknya keyakinan kelas. Nah ini cara-caranya tadi. Nah ini mungkin sudah Anda jelaskan juga tadi ya. Mempersilahkan murid-murid untuk menuliskan apa yang diinginkan, kemudian mencatat, kemudian kita diskusikan, kita susun. Nah ini yang tadi mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Ini tadi yang kalimat negatif kita ganti menjadi kalimat positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah kita tinjau ulang, sudah ada kita buatkan, kita tinjau ulang. Kemudian selanjutnya ajak keluarga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Bisa kita buatkan di situ selaku wali kelas, kemudian bisa kita minta tanda tangan perwakilan aja satu orang, maka itu ketua atau yang lainnya untuk keyakinan kelas yang akan kita bawakan di kelas kita. Dan itu bisa dilihat setiap hari dan anak insya Allah akan melihat itu. Mudah-mudahan setiap perbuatan yang dilakukan anak itu kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Keyakinan sekolah atau
misalkan di dinding kelas, nah ini tadi ditempatkan yang bisa dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini bisa kita paparkan yang bisa dilihat oleh peserta didik setiap hari. Nah, ini contoh peraturan. Kemudian kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tuh, misalnya kita yang membuat biasanya itu kalau peraturan itu kamu sendiri kembalikan barang-barang pada tempatnya, misalnya seperti itu. Nah, itu peraturan. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Jadi untuk keyakinan kelas itu cukup kata-katanya pendek seperti ini saja. Yang keyakinan tanggung jawab seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini yang banyak usil, banyak iseng, mengganggu teman ini itu segala macam. Tidak usah kita buat peraturannya, dilarang mengganggu teman, mengusir teman dan lain sebagainya. Kita buat saja saling menghormati atau saling menghargai. Itu bentuk keyakinan kelas yang ingin dituju. Hadir di sekolah 15 menit atau hadir di kelas mungkin 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu peraturan. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ingin dituju adalah menghormati orang lain. Karena kalau kita hadir tepat waktu itu bentuk salah satunya itu adalah kita menghormati orang lain. Kemudian komitmen dan tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti ini saling menghormati, bisa juga kemudian keselamatan. Nah, dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini peraturan sekolah mungkin ya. Kemudian itu nilai kebajikan yang ingin dituju adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini berarti menghormati orang lain. Kemudian kesabaran. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju dari peraturan kelas itu. Biasanya ada peraturan yang sering kita dengar atau kita baca, menggunakan helm atau menggunakan masker, ya berupa kalimat yang panjang-panjang, intinya menggunakan helm saat berkendara, menggunakan masker saat seperti ini. Nah, itu bentuk peraturan. Nah, apa nilai kebajikan yang ingin dituju? Kalau peraturan yang menggunakan helm saat berkendara, berarti nilai kebajikan yang ingin dituju adalah keselamatan. Nah, itu keyakinan namanya. Kalau misalnya menggunakan masker, berarti itu nilai kebajikan yang ingin dituju adalah kesehatan. Nah, itu namanya keyakinan atau nilai kebajikan yang ingin dituju. Kalau peraturan itu biasanya kalimatnya banyak panjang, kemudian berbentuk negatif. Tidak boleh seperti ini, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh pembuatan keyakinan kelas yang terlibat di Jatina. Nah, ini pembahasan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid. Baik itu yang kita nilai sebagai perbuatan negatif yang dilakukan oleh peserta didik, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini sudah terstruktur, terarah, kita mengikuti tahapan-tahapannya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ini yang anak sebutkan tadi, menstabilkan keadaan dengan mengatakan yang seperti tadi, berbuat salah itu manusiawi. Saya juga pernah melakukan itu. Tidak akan saja yang pernah melakukan ini, yang lain juga pernah. Jadi kita lakukan dulu. Tidak langsung kita menghakimi. Coba seperti itu tadi. Tidak seperti itu, tapi kita ajukan kata-kata yang seperti itu. Kita stabilkan dulu keadaan. Kita stabilkan dulu identitas. Saya juga pernah melakukan salah. Teman-teman yang lain juga pernah melakukan seperti ini. Nah, dari situ baru nanti kita tanyakan apa alasannya dia melakukan itu. Dengan 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, kebebasan, kekuasaan, atau yang lainnya. Nah, pasti ada di kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi tadi. Nah, itu menstabilkan identitas, stabilkan dulu keadaannya. Kemudian tahap yang kedua, setelah itu validasi tindakan yang salah. Baru kita validasi tindakan kesalahan dia itu tadi. Kamu
melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Kita tanyakan, ada nggak cara lain yang bisa dilakukan selain itu? Ada nggak cara lain yang bisa dilakukan selain mengambil bekal makan tenangnya tadi? Lalu dia berpikir, harusnya ada seperti ini saja. Walaupun mungkin jawaban anak itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi bahwa itu yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Sudah kita itulah gunanya keyakinan kelas itu. Ketika anak berbuat salah, maka kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, itulah gunanya keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan semua peserta didik yang ada di kelas itu. Tidak kita yang membuat sendiri. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kalau dia melakukan kesalahan, mungkin menjadi temannya atau sengaja membuat temannya menangis dengan hal-hal yang negatif, misalnya, kita tanyakan keyakinan apa, keyakinan kelas apa yang telah disepakati kita sebelumnya. Oh, ini Ustazah. Kira-kira Ahmad melakukan hal seperti itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Nah, kita kembalikan semuanya ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian, terakhir, kita tanyakan kepada peserta didik itu solusi. Peserta didik itu mencari solusi sendiri atas perbuatan yang dilakukannya. Misalnya kita sudah bertanya, sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak salah. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Kamu jawab misalnya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Nah, jadi kita gali supaya siswa itu mencari solusi sendiri atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Nah, ini ciri-ciri segitiga restitusi tadi. Ciri-ciri segitiga restitusi itu yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi. Kita menguatkan peserta didik. Fokus pada solusi, fokus pada karakter atau tindakan. Jadi dengan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan tadi, bukan menebus kesalahan. Kita bukan meminta peserta didik itu untuk menebus kesalahan yang sudah dilakukan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi kita bukan meminta peserta didik untuk menebus kesalahan yang sudah dilakukannya, tetapi kita mengajak peserta didik itu belajar dari kesalahan yang sudah dilakukannya. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini tadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasar yang mana. Kemudian segitiga restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Bukan kita memaksa peserta didik untuk seperti ini dan seperti itu, tapi kita berikan tawaran. Kemudian yang keenam, memperbaiki hubungan. Tahapan segitiga restitusi ini yang sudah Anda jelaskan tadi. Tadi kan sudah ada segitiganya. Nah, ini penjabarannya. Nah, ini kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika kita menstabilkan identitas. Ada anak yang mencontek, ada anak yang bertinju. Nah, kita stabilkan identitasnya dulu. Bersalah itu manusiawi. Ya, dengan kata-kata seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ini anak lagi emosi dua-duanya, kita emosi pula menghadapinya. Nah, ini akan berbuat apa namanya? Dia akan menyelesaikan masalah. Kemudian dengan kata-kata kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian usaha tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ingin mencari solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Kemudian kamu berhak merasa begitu, berhak merasa kesal karena tugasnya dicontek. Ya berhak, sudah bersusah payah karena enaknya mencontek. Nah, berarti kita bisa menstabilkan identitasnya dulu supaya nanti tidak tersebar ataupun lebih buruk lagi. Yang kedua dan yang ketiga,
ketiga ini juga sudah ada pada segitiga tadi. Yang kedua itu validasi tindakan salah. Nah ini misalnya kalau misalnya peserta didik itu marah-marah, kemudian bisa jadi dia sampai membuka meja alasan temannya karena pekerjaannya dicontek. Bisa juga kita mengatakan, misalnya bangga dengan yang sudah dilakukan Nanda tadi, misalnya kan, karena apa? Karena dia tidak melakukan perbuatan yang lebih buruk dari itu. Nah seperti itu contohnya. Padahal dia bisa yang berbuat lebih baik dari itu lagi. Nah itu untuk memvalidasi tindakan yang salah tadi. Nah yang terakhir tadi menanyakan keyakinan. Nah ini yang kita kaitkan dengan keyakinan kelas tadi. Nah secara umum itu materi yang kami sampaikan tentang budaya positif. Ada 7 konsep ataupun pembahasan yang utama yang ada pada disiplin positif, yang mulai dari yang pertama tadi perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif dan seterusnya sampai yang terakhir itu tentang segitiga institusi. Nah sini Anda sedikit menyimpulkan untuk membudayakan atau mewujudkan budaya yang positif di sekolah kita itu tentu kita sendiri, khususnya Anda sendiri pribadi, mungkin tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau selama ini yang Anda lakukan di dalam kelas itu hanyalah mengajar, bukan mendidik. Karena pada dasarnya antara mengajar dengan mendidik itu berbeda. Kalau mengajar itu kita hanya mentransferkan pengetahuan yang positif, kita hanya mentransferkan ilmu kepada anak didik kita di kelas. Sementara dari tujuan pendidikan yang sudah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, tujuan utama kita itu bukan mengajar, tetapi mendidik. Mendidik segala kodrat yang ada pada anak tersebut, agar peserta didik kita itu bisa mencapai kebahagiaan, bisa mencapai keselamatan, baik itu sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi disiplin positif ini bisa kita wujudkan dengan memberikan lingkungan yang positif, memberikan contoh-contoh yang positif, dan kita memperlakukan peserta didik itu dengan cara yang positif. Kita mulai dengan hal-hal yang sederhana saja. Datang ke kelas, kita kasih senyuman. Ini datang ke kelas, menggudut. Kalau memasang, pagi-pagi baru katanya udah bisa-bisa mata gitu. Nah, jadi kita mulai dulu dari dalam diri kita, ya. Walaupun itu tidak mudah, yang namanya perubahan itu tidak instan. Dan Anda sendiri pun berdiri di sini bukan berarti Anda sudah hebat dan sudah semuanya atau Anda sudah menerapkan semua ini. Anda baru belajar, tahap belajar dan berusaha ingin memperbaiki. Walaupun itu sedikit demi sedikit. Bagaimana cara menghadapi anak di kelas itu? Nah, yang paling penting tadi untuk mewujudkan disiplin positif atau budaya positif itu kita harus menghindari yang namanya ancaman ataupun hukuman. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk usaha semuanya, terkhusus untuk diri Anda sendiri. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita semua bisa kedepannya menjadi pribadi dan pendidik yang lebih baik lagi, yang bisa dicontoh oleh peserta didik kita semuanya. Menutup saja, belum ada kembali. Maksudnya, Anda mengharapkan ada masukan, tanggapan, kritik ataupun saran yang sifatnya membangun. Kalau ada kekurangan dari anak, mau disampaikan juga, karena kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kalau ada kesalahan itu datangnya dari diri anak sendiri. Kalau ada tanggapan, Anda persilakan.
Alhamdulillah, Masya Allah ya. Sebelumnya kita ucapkan syukron jazakillah khairan kepada pemateri kita, yaitu Ustazah Asma Ningrum, yang telah memaparkan budaya positif kepada kita semua, sehingga apa yang kita dengar tadi di situ kita bisa merasakan kekurangan kita sebagai guru. Terkhusus anak sendiri di sini tadi mendengarkan Ustazah Asma Ningrum menyampaikan tentang budaya positif. Ternyata kita sebagai guru masih banyak yang perlu kita perbaiki dari diri kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini, yaitu Ustazah Asma Ningrum, bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita mulai sedikit demi sedikit seperti yang dikatakan oleh pemateri kita tadi. Untuk merubahnya mungkin tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi marilah kita berangsur-angsur memulainya dari diri kita masing-masing. Nanti bisa kita terapkan kepada anak didik kita, kepada sekolah yang kita cintai, yaitu SDS Tekki An-Najiyah. Sebelumnya mungkin tadi pemateri kita sangat berharap untuk saran, kritik, begitu juga dengan pendapat ustazah-ustazah semua. Anak harap ada umpan balik dari apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Ningrum tadi. Kepada ustazah-ustazah semuanya, dipersilahkan dengan segala hormat untuk memberikan saran atau kritikannya. Bertanya juga boleh ya Ustazah ya? Iya, insya Allah untuk bertanya juga boleh.
bagi ilmu. Ya Ustazah ya. Sudah dilarang diingatkan pakai apa? Oh juga. Terakhir anak kasih itu ini. Kalau muha tidak berubah juga, kalau tidak menjadi contoh, berarti Ustazah kasih waktunya itu hukum juga kan? Tapi dikasih kesepakatan dalam waktu 1 bulan ini, sebagai ketuanya diberhentikan dulu. Jika muhanya berubah, maka ketuanya dilanjutkan. Jika tidak, berarti ketuanya sudah dilepaskan. Apakah tindakan itu salah? Ini lagi berjalan. Biar salah. Syukran jazakallahu khairan. Kita akan kepada dengannya kita pada hari ini yaitu Ustazah Putri tentang yang ditanyakan tadi tentang bagaimana menghadapi siswa yang sudah berkali-kali kita ingatkan tetapi tidak juga berubah. Ya, gitu Ustazah ya. Kepada pemateri kita yaitu Ustazah Asmaningrum, kami persilahkan dengan segala hormat untuk menjawab pertanyaan dari Ustazah Putri. Sudah mengucapkan terima kasih banyak pada Ustazah Putri yang sudah memberikan pengalinya kepada anak selaku pemateri ini, yang mana Ustazah Putri tadi menanyakan tentang cara menghadapi anak, tapi keyakinan keras itu sudah ada. Keyakinan keras sudah ada, tetapi mungkin keyakinan keras itu belum dilaksanakan. Seperti itu ya Ustazah Putri ya. Ada seorang anak yang sudah berbuat salah, sudah ditindaklanjuti, tetapi masih diulang lagi. Nah mungkin ini bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Kalau pada segitiga restitusi tadi kita selesaikan kalau ada masalah misalnya mengganggu, bergetar temannya itu, tapi temannya terganggu. Nah seperti itu. Mungkin tidak sampai penyakit fisik. Sudah diberikan nasihat mungkin ya, sudah ditangani, tetapi masih diulang lagi, besok masih diulang lagi. Nah, kita bisa menyelesaikan ini dengan segitiga restitusi tadi. Walaupun itu menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah itu tidak langsung sekali kita pakai segitiga restitusi langsung berhasil, tidak. Kita kembali ke pembahasan awal tadi tentang perubahan paradigma belajar dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Itu tidak langsung berubah begitu saja. Nah, perilaku itu bisa berubah itu sesuai dengan pengalaman. Semakin sering perilaku itu dilakukan, semakin sering kita memberikan segitiga restitusi, semakin seringnya itu dilakukan. Nah, itu akan berubah dari paradigma pembelajaran yang stimulus respon menjadi teori kontrol. Tidak bisa sekali saja. Jadi dari paradigma belajar yang stimulus respon tadi, kita stimulus, anak merespon, berubah menjadi teori kontrol itu tidak instan saja. Jadi itu semakin sering perilaku kita temui, semakin banyak pengalamannya di situ, maka itu perlahan akan berubah. Nah dari situ mungkin kita bisa mengaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah 5 kebutuhan dasar tadi. Berarti kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh hubungan? Apakah kebutuhan dasar ingin diterima dan disayangi? Atau kebutuhan dasar penguasaan yang ingin dia tunjukkan? Atau kebutuhan dasar kebebasan? Atau kesenangan? Nah pasti tujuan dia melakukan itu, pasti dia ingin memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar manusia tadi. Nah kemudian selain dengan segitiga restitusi tadi, yang bilang tidak hanya sekali dengan segitiga restitusi akan berubah. Tidak tertutup kemungkinan setelah kita gunakan segitiga restitusi dia tidak akan mengulangi lagi. Nah itu tidak, karena tidak menjamin, ya. Karena yang namanya berbuat salah
temannya ini ekspresinya seperti ini, bahkan sampai menangis temannya, berarti dia yang memenuhi kebutuhan dasar tadi. Senang ya Pak ya, teman yang tidak seperti itu. Nah, jadi selain segitiga restitusi, mungkin salah putri bisa menjelaskan atau membuat konsekuensi tadi di awal. Buat konsekuensi kalau ini yang dilakukan, nah saya harus dilakukan. Seperti tadi, misalnya menumpahkan air di meja temannya, berarti konsekuensinya apa? Ya semua ya. Nah, berarti harus selain keyakinan kelas, ada konsekuensi yang sudah kita sepakati dengan anak di kelas itu. Nah, seperti itu mungkin yang namanya anak-anak ya, pagi mungkin sudah kita selesaikan, nanti yang terakhir kita masuk lima lagi. Jadi tidak kita selesaikan anak langsung berbunyi, tidak. Sama juga dengan kita yang udah tua ini, yang udah dewasa ini, sekali berbuat salah tidak tertutup kemungkinan kita akan mengulanginya lagi. Karena memang berbuat salah itu yang manusiawi, karena memang ada kebutuhan yang kita ini. Setiap perbuatan itu ada tujuannya. Nah, itu yang teori kontrol tadi. Setiap perbuatan yang dilakukan itu pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Walaupun itu hanya negatif, ada tujuannya. Nah, mungkin jawaban anak seperti itu ya saudara pria. Mungkin lebih nanti kalau ada lagi tambahan, anak lihat dulu gitu ya. Atau mungkin ada cara lain yang seperti itu. Mungkin anak cukupkan. Kembalikan ke moderator. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita sudah melakukan kegiatan dan membudayakan positif di dalam sekolah kita ini. Tadi Ustazah Ningrum sudah menjawab pertanyaan dari Ustazah Putri dengan Masya Allah ya. Semoga dengan jawaban itu kita bisa melaksanakannya. Baiklah, kita tutup lagi acara kita pada pagi ini. Kembali Anda ucapkan kepada pemateri kita syukur jazakallahu khairan atas sampaian tentang budaya positif ini kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.